Tak mudah. Pembuatan es gabus yang dijual Sudrajat, 49 tahun, pedagang es yang dituding pakai bahan spons, ternyata memakan waktu berjam-jam. Hal tersebut disampaikan oleh Narsumi, pemilik sekaligus produsen es gabus yang dijual Sudrajat. Saking sulitnya, menurut Narsumi, es gabus yang dibuat lebih melelahkan dari mengurus bayi. Memakan waktu berjam-jam, karena harus mengaduk, membuat adonan, merebus air, mencetak, dibekukan di kulkas, hingga membungkus ke plastik. Narsumi menyebut, proses membuat es gabus lebih melelahkan daripada mengurus bayi. Capeknya setengah mati bikin es gabus, tapi keuntungannya juga nggak ada. Cuma ya ini membantu orang yang menganggur saja, ujarnya. 1 kali produksi, Narsumi membuat es gabus untuk dijual ke sekitar 5 pedagang termasuk Sudrajat. Sepengetahuannya, Sudrajat telah membeli es gabus buatannya selama belasan tahun, ketika anak-anaknya juga masih kecil. Pak Sudrajat tuh dagangnya nggak beli dari saya doang. Kadang di saya tapi kadang di tempat lain. Dari dulu sampai sekarang, kan nggak ada orang keracunan makan es krim, terang Narsumi. Harga satuan es gabus Rp500 selama ini. Narsumi menjual murah harga satuan es gabus kepada Sudrajat, yaitu hanya Rp500 per buah. Itu kan, es gabus, harganya murah juga. Dari saya Rp500 satunya, kan yang dapat untung gede dari yang jualan, tutur Narsumi. Harga itu telah disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan Narsumi dalam memproduksi es gabus. Ia menyebutkan, seluruh bahan yang diperlukan sederhana sebab tingkat kesulitan berada pada proses memasaknya. Pembuatannya dari sagu aren, vanili, gula pasir, garam, pasta pisang Ambon, dan pewarna makanan. Sudah, kayak gitu saja, jelas Narsumi. Enggak bisa dinyatakan berapa lama waktu masaknya, pokoknya lama karena kayak harus telaten, lanjut dia. Suasana di pabrik es gabus berdasarkan pengamatan kompas.com di lokasi, tampilan luar pabrik berbentuk rumah kontrakan bercat biru tua. Pagar besi rumahnya dibuka lebar, menunjukkan sejumlah barang dan perabotan untuk produksi es gabus yang diletakkan di teras rumah. Salah satunya baskom berisikan cetakan es berbahan plastik dengan variasi warna berbeda. Lalu, terlihat sebuah keranjang persegi yang disusun menumpuk di sisi depan pintu masuk. Sekitar 2-3 tas box kosong yang nantinya bisa diisi es gabus atau es kue juga terlihat disusun di atas meja kayu. Di luar itu, tidak terlihat adanya aktivitas produksi es gabus di dalam rumah kontrakan. Menurut Narsumi, tuduhan esnya terbuat dari spons itu tak berdasar. Mengingat besaran modal justru akan lebih besar jika membeli spons untuk es. Enggak adalah, spons. Sponsnya lebih mahal daripada sagu aren, kata Narsumi saat ditemui Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis, 29 Januari 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.